Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali dengan kita di podcast kita kali ini. Tema kali ini kita akan membahas masalah K-popers. Nah, kita tahu kan pergerakan K-popers yang semakin merajalela dan mewarnai internet kita sekarang ini. Di TikTok muncul, di Instagram muncul, di mana-mana pun muncul dan menjadi sering bekerjasama dengan produk-produk terbesar yang terkenal sekarang. Makanya dengan kali ini kita kedatangan sebuah tamu-tamu wanita-wanita yang cantik-cantik ini ya, sama sekali ya. Perkenalkan dari siapa Mbak namanya Mbak? Oke, perkenalkan saya Fatihah. Oh iya Mbak Fatihah. Mbak, ini dari aja. Ya. Semester berapa Mbak? Saya semester 4, kuliah di UMS juga, jurusan UMS. psikologi. Dan Mbaknya siapa namanya? Oke, saya Lutfi. Saya semester 6 di UMS Fakultas Psikologi juga. Oh, Mbaknya? Yang paling cantik ini? Astagfirullah, semua cantik kok. Kalau saya Nasya, sama kayak Lutfi juga di psikologi UMS semester 6. Oke, nah, sekarang teman-teman kan pasti kan tahu kan perkembangan internet sekarang ini dan termasuk pergerakan Korea. Nah, Korean Wave namanya? Korean Wave. Korean Wave. Nah, sekarang saya tanya nih ke Mbak siapa nih? Lupa saya. Fatihah. Mbak Fatihah, menurut Mbak Fatihah, Korean Wave itu gimana sih? Korean Wave tuh jadi kayak apa ya? Suatu tren kayak gitu ya. Jadi suatu tren Korea itu yang kebetulan emang lagi zaman lagi boom-boomnya gitu kan. Bahkan bukan di Indonesia aja tapi di seluruh dunia kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, kalau kemunculan Korean Wave itu sejak kapan Mbak, kalau boleh tahu? Kalau kemunculan itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, karena dulu semenjak SD juga pernah ada kayak istilahnya Korea kayak gitu muncul kayak dari girl band, boy band kayak Suju, terus SNSD ya, terus Big Bang kayak gitu kan zaman masih kecil kayak gitu. Mungkin sebenarnya itu udah mulai masuk, cuman emang belum se-boom sekarang kayak gitu. Baru ke booming akhir-akhir ini aja. Oke. Mbak, minta tolong Mbak sebutin kalau Mbak tahu artis K-popers itu apa aja, band-band K-popers. Banyak banget. Yang tahu yang sekarang menurut Mbaknya yang fenomenal lah. Yang fenomena sekarang ya BTS. Ya BTS. Tuh, terus apa Blackpink ya? Blackpink. Nah, kalau Blackpink itu apa Mbak biasanya? Sebagai pengamat psikologi ini. Kenapa? Gimana? Lagu BTS yang fenomenal itu apa? Wah, kalau lagu aku kurang ngerti ya. Lagu apa Mbak? Kalau BTS yang paling fenomenal deh. Kalau yang paling fenomenal hampir semuanya masuk fenomenal ya. Karena dua lagu terakhir, album terakhir itu kan Butter sama Dynamite itu masuk Billboard kan. Terus Dynamite juga sempat dinominasiin ke Grammy juga kan. Jadi itu benar-benar yang booming banget tuh itu dua lagu itu. Kalau mulai awal-awal mungkin Spring Day sih. Spring Day. Lagu Spring Day itu menceritakan apa biasanya Mbak? Spring Day itu kalau dilihat dari artinya aja udah musim panas kan. Jadi kayak di situ tuh menceritakan tentang anak-anak remaja yang merindukan gitu loh musim panas, gimana cerianya, suasananya tentang musim panas kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau Spring Day. Nah, saya tanya nih Mbak, biasanya lagu BTS itu menceritakan apa kok? Saya lihat itu di Facebook kan, saya kan kemarin ngeliatin di YouTube hampir subscribernya itu banyak sekali lah, berbeda dengan youtuber Islam, seorang Adi Hidayat, Abi Somad, dan satu-satunya lainnya itu tidak ada bandingannya dibandingkan seorang BTS. Berjuta-juta. Kita cek ya berapa ya subscribernya BTS sekarang ini. Kita cek ya, BTS official. Akhirnya 40. Oke, kita cek. Nah, banyak banget. Subscribernya BTS 52,9 juta guys. Nah ini ya subscribernya BTS. Kita bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya, kita bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Nah, subscribernya itu cuma berapa ini? Kamu ya? Subscribernya mungkin nggak sampai sejuta. Hidayat official. Iya, ini kan nggak ada, jadi nggak sampai sejuta. Kenapa sih Mbak, pertanyaan saya dari Mbaknya, kenapa sih kok penggiat BTS itu banyak sekali sih? Ya karena itu tadi, karena di BTS sendiri itu kan lagu-lagunya kan banyak mengandung ibaratnya nggak cuman cinta-cintaan doang, kan ada kayak
membahas tentang kesehatan mental. Terus kayak ibaratnya dari lagunya itu orang-orang BTS tuh ngerasa oh ini kayaknya diriku banget gitu sih. Apakah muncul pertanyaan, apakah lagu BTS ini diserang bagi orang-orang yang memiliki sakit hati, diskriminasi, gitu nggak menurut? Enggak juga sih, bukan diserang ya, maksudnya lebih ditujukan. Iya, kan. sasarannya bahasanya, sasaran pasar. Sasarannya mungkin lebih ke masyarakat umum. Cuman kan kita bisa lihat sendiri masyarakat kita sekarang tuh banyak tekanannya juga kan. Jadi mungkin itu juga sebagai salah satu bentuk meluapkan gitu loh. Ekspresi dari mereka gitu loh tentang gimana sih kondisi manusia saat ini kayak gitu loh. Banyak tekanan, terus banyak yang juga mental breakdown gitu kan. Mental breakdown. Breakdown itu sih. Saya pernah baca jurnal tadi nih ya. Saya kan coba searching ya, pas kepo kan saya BTS nih. Ternyata kelompok BTS itu ada dua mbak. Ada Key Army yang dikhususkan untuk kelompok daerah Korea sama Inter Army. Inter Army itu dikhususkan untuk daerah seluruh dunia. Itu maksudnya apa kok bisa dibeda-bedakan gitu? Gak terjadi sebuah diskriminasi gak mbak? Enggak juga sih. Kenapa dibedakan itu karena memang Korean Army kan mereka yang di satu negara kan. Nah, kita International Army itu yang lebih global lagi gitu loh. Biasanya paling yang beda cuma bahasa. Kayak konten-konten kan BTS sendiri ngomong juga pakai bahasa Korea kan. Terus International Army akhirnya kita cari yang subtitle Indonesia, Inggris lah gitu umumnya. Kayak gitu sih, cuman beda paling bahasa atau lokasi aja kayak gitu. Kalau saya tanya ke mbaknya nih ya, melihat munculnya produk-produk seperti gantungan, stiker, foto, album itu menurut mbak sendiri sebagai pengamat psikologi apakah berpengaruh? Mahasiswa psikologi ya? Oke. Kalau menurut saya sih pengaruh ya, mau dalam hal apa dulu mas? Ya mungkin, wah ini kayaknya peluang nih kita menyerang, kita punya subscriber banyak, fans banyak, ini kayaknya kalau kita serang ini lumayan bisa menjadi keuntungan buat kita. Kalau menurut saya sendiri ya nih, sebenarnya kan kalau Korea itu kan seperti industri ya. Dalam artian mereka menyajikan sesuatu, kita yang kemudian seperti mengkonsumsinya. Hal tersebut emang seperti peluang sih mas, kalau menurut saya emang. Jadi hal kayak merchandise, terus konten-konten tadi yang sebutin sama Nasya, terus lagu-lagu kayak gitu kan istilah kasarnya kayak emang dijual kayak gitu. Dan itu karena memang mereka tuh dalam artian kreatif dalam mengemasnya, sehingga orang-orang apalagi istilahnya kayak kaum remaja kayak gitu tertarik untuk istilahnya mungkin kayak ikut fandomnya atau menyukai hal tersebut. Sekarang nih ada muncul lagi bertanya, adanya multi fandomnya. Ini kan multi fandom kan sebenarnya kan multi fandom itu gimana sih mbak? Kalau sekarang lihat kan ada multi fandom gimana? Fandom itu kan ada sebuah kesatuan ya. Multi berarti kan apa sih? Banyak. Nah, gitu. Berarti maksudnya gimana tadi? Multi fandom kayak si dia mamanya saya ternyata suka Blackpink sama BTS. Itu kan katanya kan saya baca di artikel mana gitu ya, tadi saya lupa gitu. Katanya kemunculan multi fandom ini mengakibatkan sebuah perpecahan. Jadi dia ini gak setia dengan fans mereka. Dia ini cuma ikut-ikut dari ikut itu. Gimana itu? Ya itu tadi kan karena merasa yang nggak setia itu. Misalnya dia punya fans ibaratnya punya dua idol yang dia suka. Terus akhirnya itu tadi muncul itu. Terus salah satu fandomnya dia merasa dia nggak setia. Terus akhirnya kan dia ngatain itu nggak setia. Terus sampai akhirnya bisa bahkan dibully juga ada kan? Nah itu kan juga masuk tuh dari sisi agresi ya, agresif kan ya. Nah itu juga agresif tuh berarti kayak contohnya itu tadi yang bullying itu bisa terjadi bullying tuh. Nah mbaknya sendiri melihat kemunculan multi fandom itu gimana mbak di kalangan kelompok K-popers itu? Sebenarnya kalau dibilang tadi kayak muncul agresi itu kan subjektif ya. Iya sih. Sebenarnya nggak cuma 1-2 orang sih yang multi fandom kayak gitu kan, karena memang banyak juga sebenarnya lagu-lagu K-pop lain yang juga bagus-bagus gitu loh, dan konten-konten mereka juga bagus-bagus juga gitu loh. Ketika orang punya fandom lain pun ya nggak ada masalah gitu loh. Kan toh itu juga hak mereka sendiri kan buat menyukai yang lain. Yang penting kayak nggak merugikan satu sama lain aja gitu loh. Nah yang tadi Mas sebutkan kok sampai menimbulkan perpecahan itu nggak aku sendiri nggak ngerasain hal itu gitu loh, karena
teman-temanku pun ada yang multi fandom, ada yang dari fandom lain, ada yang dia nggak masuk ke salah satu fandom tapi cuma suka kontennya doang kayak gitu. Jadi penikmat gitu ya? Jadi ya hampir sama kayak fans lagu-lagu lain lah, genre-genre lain tuh. Misal ada yang suka Taylor Swift, terus suka Bruno Mars, terus suka apalagi Katy Perry kayak gitu kan umum gitu loh sebenarnya. Jadi nggak terlalu masalah gitu loh sama multi fandom itu tadi. Yang penting nggak merugikan salah satu fandom gitu. Oke Mbak, kembali lagi nih. Kalau Mbaknya melihat adanya multi fandom itu, apakah menurut Mbak tadinya akan muncul sebuah perpecahan dalam penggemar mereka? Kalau menurut saya ya. Jadi itu kalau multi fandom kan istilahnya kayak keberagaman gitu ya. Kita punya kesukaan masing-masing gitu istilahnya. Sebenarnya tuh tadi lagi kata Manas juga subjektif gitu. Jadi tergantung sih kepribadian seseorang, behavioristiknya seseorang itu seperti apa. Kayak gitu sih Mas. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak tahu behavioristik itu apa. Mungkin teman-teman psikologi nggak tahu. Teman-teman di sini kan mungkin tahu. Apa sih Mbak behavioris itu seperti behavior perilaku seseorang yang mengikuti perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya itu. Jadi kan mungkin karena jadi multi fandom itu sebenarnya kalau menurut saya bukan sesuatu hal yang seperti menimbulkan perpecahan itu juga enggak sih Mas. Mungkin tuh hanya pribadi-pribadi tertentu yang membawa hal tersebut itu menjadi sebuah perpecahan, kan tadi dianggap berkhianat, terus kemudian tidak setia kayak gitu sih. Sebenarnya ya kayak misalkan kita nih suka sama A, terus kemudian suka hal lain, suka sama B kayak gitu kan, tergantung kesukaan kita aja gitu. Oke, ini Mbak, kemunculan K-popers garis keras ini gimana Mbak? Kalau boleh. Garis keras gimana maksudnya garis keras? Ya mungkin yang sampai mengikuti ternyata si dia konser sini saya harus ikut, sampai rela mencari uang, nggak makan, nggak jajan, kalau bisa saya nggak punya uang nih, bisa kan sampai mencuri ngapain gitu, sampai mengambil barang-barang fans saya itu gimana, apa namanya itu Mbak kalau tahu? Kalau itu ya biasanya kalau kita tuh nyebutnya kayak saseng. Saseng tuh jadi stalker gitu loh. Stalker ya, saseng. Saseng. Jadi sampai kalau misal dia udah parah banget kan, dia tuh bisa ngikutin kemanapun idolnya itu pergi. Misal dia tuh, aku nggak tahu gimana caranya ya, dia tuh bisa dapet jadwal resmi dari idolnya gitu loh, dari A sampai Z latihan jam berapa, terus dia itu makan di mana sama siapa itu dia tahu kayak gitu loh, jadwal dari idol yang harusnya yang tahu cuman pihak agensi, tapi dia bisa tahu gitu loh. Aku juga nggak tahu itu gimana caranya. Terus dia tuh juga bisa dapat mungkin bisa dapat akses gitu loh buat masuk ke hotel tempat idolnya itu, terus masuk ke rumah idolnya, dia sampai tahu alamat keluarganya, sampai gitu Mbak? Iya, sampai segitunya. Sampai idol tuh kan kadang ada beberapa konten gitu kan di luar negeri, itu diikutin terus sampai luar negeri, terus sampai dikejar-kejar. Itu kayak yang garis keras tuh yang menurutku yang kayak gitu sih. Dan nggak cuman idol K-pop doang ya, jadi banyak juga idol barat lain. Taylor Swift itu juga punya saseng, terus Bruno Mars itu juga punya saseng. Jadi banyak sebenarnya kayak orang-orang yang udah terlanjur fanatik, cinta buta sama mereka, sampai menganggap bahwa idol itu tuh punya mereka gitu loh. Jadi mereka ngelakuin segala cara gitu loh buat bisa deket sama idolnya. Kalau boleh tahu Mbak, saseng terbanyak itu di mana Mbak? Dari BTS Blackpink atau apa? Kalau terbanyak tuh nggak bisa dihitung ya, soalnya nggak bisa disebutkan. Tapi ada nggak grade-nya paling tinggi gitu? Nggak ada sih, soalnya kadang tuh saseng kan nggak cuma ngejar terus ngejar satu grup gitu kan, biasanya perorangan kayak gitu. Oh, jadi per individu saya kasih dia. Jadi nggak melihat tuh dia ini tidak kelompok apa, tapi dilihat dari individunya. Dilihat dari individunya. Jadi kayak kan biasa namanya idol K-pop tuh pertama visual kan, jadi kayak ganteng dulu gitu loh, ganteng apa cantik dulu. Nah itu tuh mereka kayak ngidolain satu orang yang emang tipe dia banget, terus dikejar-kejar terus gitu loh. Gak cuma idol cowok, idol cewek pun pernah. Kemarin itu berapa tahun yang lalu ya, itu tuh ada satu saseng yang dia tuh sampai datang ke Korea buat ngejar-ngejar Nayeon Twice.
Itu sampai dia diancam dibunuh kalau semisal nggak mau nemuin dia. Wah. Jadi tuh sampai segitunya, sampai dapat ancaman pembunuhan dari Saseng. Gitu. Gila banget. Dan aku masih nggak paham ya kenapa bisa gitu loh orang sampai segitunya buat menyukai sesuatu gitu loh. Kalau dalam psikologi gimana nih Mbak? Kamu gimana? Kalau orang saseng itu dalam Kalau menurutku tuh psikologi gimana? karena apa ya, itu tadi ya fanatik, terus karena dia ngerasa saking fanatiknya dia harus idolnya itu adalah punya dia sampai rela kayak gitu tuh, gitu sih, karena fanatik, obsesif ya, benar. itu sampai mau membunuh, mengancam itu juga membahayakan kan. Dan pertanyaanku satu sih, orang-orang kayak gitu tuh bisa jadi nggak sih, punya gangguan psikologis? Bisa jadi kayak gitu sih. Iya kan, karena terlalu posesif banget gitu loh sama idolnya. Jadi nanti kemungkinan si dia itu gangguan jiwa nanti, apa enggak? Kadang ada yang namanya kayak halusinasi gitu loh. Iya, Dia ngerasa kayak di notice sama idolnya, terus ngerasa kayak idolnya juga suka sama aku nih kayak gitu. Iya. Terus akhirnya dia ngejar-ngejar terus kayak Pede ya. itu Pede sekali. Sampai ada kayak gitu ya Mbak? Saking parah. Yang parahnya ya. Yang kembali ke situ lagi nih ya. Kalau semuanya kita lihat, bisa nggak itu menjadikan sebuah penyakit dalam penyakit psikologi namanya apa kalau gitu, boleh tahu Mbak? Ya gangguan mental gitu ya. Searching aja. Gangguan mental kan ya kayak gitu tuh. Gangguan. Iya. Kalau dilihat dari sisi fans sih Sampai bisa aja. halu ya. Itu skizofrenia nggak sih jatuhnya? Bisa jadi, maksudnya halunya mereka tuh kayak kadang aku sendiri jijik gitu loh. Iya. Kadang tuh ada beberapa fans yang dia tuh kayak bikin cerita-cerita fiksi gitu loh tentang idol-idol mereka. Iya tuh. Itu tuh kayak Sampai bener-bener berfantasi secara seksual gitu. Iya itu, kalau itu apa namanya Mbak? Penyakit apa namanya? Searching Mbak. Coba searching Searching deh. Mbak, nanti aku tanya itu. Pembelian kompulsif, delusi erotomania. Kalau butuh wifi, ya. Ini nih ada nih. Apa? Namanya delusi Penyakit apa itu, Mbak, kalau yang delusi tahu? erotomania ini jadi ini sebuah delusi atau keyakinan tuh bahwasanya seorang idolanya tadi atau yang tadi selebriti tadi tuh menyukai dia. Tadi kan nyambung sama yang tadi. Jadi dia jatuhnya kayak halusinasi kayak gitu. Jadi kemungkinan halusinasi mereka besar gitu ya. Iya. Nah, apakah ada enggak? Saya pernah dengar nih berita ya. Tahu kan beritanya mutawatir apa enggak? Kalau dalam ilmu hadis kan ada ya. Ilmu mutawatir enggak dipercaya apa enggak? Katanya tuh ada beberapa fans lah K-popers itu mereka tuh saya menyingkat dengan ini aja lah. Saya menuhankan mereka, kayaknya saya melihat dia nyaman, hati saya tenang. Itu ada nggak Mbak? Ada banyak. Nah, dan aku juga masih heran kenapa bisa sampai kayak gitu. Bukan cuma K-pop sih. Kemarin tuh kayaknya ada sempat masuk di berita juga, ada orang nikahin stand di ini loh, kayak kardus gitu. Cuman ada mukanya si siapa yang main Twilight itu? Robert Pattinson. Nah itu sampai dinikahin, padahal cuma kayak kardus standingnya doang ya. Dinikahin loh itu. Terus kalau buat kasus BTS sendiri ya, itu ada satu, aku nggak tahu dia masuknya fans atau Koreabu ya. Jadi Koreabu tuh orang yang terlalu kayak pengen masuk Korea gitu lah. Terlalu ngaku-ngaku Koreabu. Jadi itu namanya Oli London. Itu udah viral banget sih di mana-mana di komunitas K-pop itu udah viral banget Oli London. Dia itu aku nggak tahu dia fans apa terlalu obsesi ya, dia sampai operasi plastik biar mirip sama Jimin BTS. Jadi padahal ya sebenarnya kalau dilihat juga nggak mirip-mirip juga waktu dia orang barat itu. Dia orang barat, dia orang Inggris kan. Dia tuh operasi plastik biar mirip sama Jimin. Biar adik kakak gitu. Iya, dan kamu kalau mau tahu dia ngaku-ngaku jadi apa? Ngaku-ngaku jadi istrinya Jimin. Bayangin dia laki-laki loh. Istrinya Jimin, dia jadi ngaku-ngaku udah nikah sama Jimin gitu. Padahal dia laki-laki loh, dia posisi laki-laki kan. Wah. Terus secara tidak langsung dia itu operasi seluruh tubuhnya? Enggak, cuma bagian wajahnya dioperasi harus mirip Jimin. Terus dia tuh ngaku-ngaku udah nikah sama Jimin. Kayak terlalu obsesi banget gitu loh sama Jimin tuh. Nah kalau gitu gimana nih Mbak psikologinya tadi? Psikologi mana? Yang tadi yang dijelaskan Mbaknya ini. Ya kalau menurutku tadi karena terobsesi kan sampai dia operasi plastik karena itu tuh
itu tadi balik lagi ke fanatik karena dia Fanatik, merasa memiliki gitu kan akhirnya gitu. Itu aja sih. Makanya sebenarnya dalam Islam itu kita tidak boleh terlalu berfanatik. Iya, berlebihan. Kalau kita berfanatik, makanya kita akan menciptakan kebutaan dalam diri kita. Makanya cukuplah setengah-setengah. Tapi sedang-sedang aja. Iya, karena yang berlebihan itu nggak enak, ya nggak Mas? Oke Mbak, lanjut. Kalau tadi yang Mbaknya omongin itu saya teringat teorinya Wijayanti. Kalau saya melihat itu Wijayanti itu pernah ngomong bahwa sesungguhnya kelompok-kelompok BTS itu ada dua. Dia tuh fans karena untuk dirinya sendiri, umpamanya dia penikmat itu kan, terus dia tuh untuk orang lain ya, umpamanya orang lain seperti operasi, itu kan kebanyakan kan dia memberi produk-produk itu termasuk buat orang-orang lain. Untuk kelompoknya dia sendiri apa ya, atasannya lah. Itu menurut konsepnya Wijayanti. Nah kalau itu melihat Mbak sendiri adanya fenomena apa, kalau kemunculan yang kemarin tuh apa BTS Meal. BTS itu gimana Mbak? Oke, gimana nih Mbak? Ada fenomena yang terbaru di dunia lah. Ada BTS Meal. Gimana itu Mbak? Melihat adanya BTS Meal itu, kayaknya apakah itu sebuah konsep memanfaatkan Marketing. Marketing dalam ilmu ekonomi itu apa? Kapitalis ya? Kapitalis apa? Itu termasuk itu pemanfaat kapitalisme. Apakah itu nggak ada? Apa sih bahasanya siapa amat sih? Ada visi ke sana. Apakah itu memanfaatkan apa ya, fansnya untuk membeli? Ya bisa jadi kan itu marketing tadi. Kalau aku bukan bisa jadi sih jawabannya. Emang jelas. Tadi kan banget itu karena manfaatnya. K-pop, karena Korea tadi kan industri ya, jadi mereka memberi, kita mengkonsumsi. Iya, Jadi benar. itu yang mereka. Saya setuju. Terus mereka mengkoleksi kan tadi banyak Iya. orang-orang Banyak-banyak yang dibikin pajangan kayak gitu. Koleksi. Apakah ada kepuasan batin kalau seumpamanya para fans itu membeli barang-barang dari ada. Itu ada. Jujur, Banyak pernah beli. aku sendiri tuh tiap kadang comeback gitu kan, aku beli albumnya. Kita total nggak berapa ya? Kita total. Kalau cuman album ya sampai saat ini mungkin dua udah ada. 2 juta. Wow, Bung, ini adalah yang tidak terlalu fanatik. Serius, karena K-pop ya, kenapa bisa dibilang fanatik itu karena dia ngeluarin produk merchandise itu hampir setiap bulan itu pasti ada produk-produk baru kan, dan harganya juga nggak murah kalau impor kan. Terus karena kita belinya di Korea kan harus dikirim juga kan, ada mahal itu bakalan lebih ada Oh my biaya pajak dan sebagainya kan, itu bakalan lebih mahal lagi kan. Jadi kayak aku sendiri tuh udah ada 2 jutaan kayaknya kalau habisin buat beli. Berapa album yang dibeli Mbak kalau boleh tahu? Kalau sampai saat ini tuh berapa ya? 4 kayaknya. Isinya apa? 4 album. Isinya tuh pertama photobook. Photobook tuh isinya foto-foto mereka. Foto-foto mereka full, terus lirik book. Terus ada biasanya kayak stiker, terus photocard, terus ada postcard biasanya kadang. Terus ada kayak barcode gitu. Barcode tuh biasanya bisa kita scan, terus kita ikutin lagunya gitu. Bukan. Jadi kalau kita masukin ke website fansnya, kan kita ada kayak fan club gitu kan, fan club resmi dari dari agensi itu ada member gitu kan. Nah, kalau kita scan di situ kita bisa dapat giliran buat datang fan meeting. Fan meeting itu jadi kayak kita online. datang nggak kalau sekarang online, kalau dulu tuh datang langsung ke Korea kayak gitu. Jadi kita bisa ketemu sama idolnya langsung gitu loh, bertatap muka kayak gitu. Cuman tatap muka loh. Iya, cuma tatap muka. Tapi siapa sih di sini yang kalau misal ngefans nggak pengen ketemu langsung sama orangnya? Aku. Kan pasti. Kamu kayak siapa? Kamu. Ini udah ketemu. Ini udah ketemu. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya simple sih isinya, cuma kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada kepuasan tersendiri gitu loh buat dapetin itu. Dan kalau misal kita dapat ada satu photocard kan, photocard itu tuh langka, jarang banget didapetin, dan dia itu member yang kayak terkenal gitu kan di dalam satu grup. Itu kalau dijual bisa sampai jutaan. Wow. Kemarin terakhir aku ngecek itu ada satu photocard punya JK, Jungkook, member Maknae dari BTS itu dijual sekitar 2 juta. Satu photocard doang. Satu photocard. Saking Jadi langkanya. secara tidak langsung itu bisa investasi. Iya, betul sekali. Beli apa? Aku juga sempat mikir gitu loh kemarin. Kan kadang kalau misal kita beli itu ada kayak bonusan dari agensi kan, yang
kalau misal kamu beli habis pre-order itu nggak akan dapat kan. Itu kalau kamu jual lagi, kita kan dapat gratis tuh. Kita dapat bonus. Itu kalau dijual lagi bisa 400-500 ribu tuh dapat. Padahal kita dapatnya gratis gitu. Nah, enak kan? Investasi Iya. banyak. Investasi. Kalau orang-orang artis, mamanya kalau kita lihat Raffi Ahmad, nah itu koleksi mobil lah. Terus apa lagi? Apartemen, Denny Cagur itu juga koleksi hewan-hewan. Nah ini Photocard. Bisa dicoba. Coba. Mantap. Oke. Photocard doang loh ya. 500 ribu bisa 2 juta, 3 juta. Kalau Tokopedia itu BTS ya? Iya. Brand Ah. ambassador-nya. Apakah ada peningkatan nggak menurut Mbak? Namanya semenjak adanya BTS menjadi ambasadornya itu? Kebetulan saya pengguna teman sebelahnya sih. Shopee. Yang keren ya. Tapi kalau Mbaknya melihat, apakah ada peningkatan? Kalau secara pribadi melihat Tokopedia sekarang lebih meningkat. Iya. Iya, daripada kalau Meningkat. si Teman orang. Yang Iya, teman orang yang sebelah Emang itu kan, emang banyak problemnya sih kalau yang itu. yang sebelah itu kan lagi ada artis Iya. Ikatan Cinta. Oh iya. Mas Al. Tapi Mas juga saya juga. Aku Ijo bawa BTS, si Oren bawa Ikatan Cinta. Iya. Sama-sama berjuang, tapi saya melihat dari segi ekonomi ya, pengguna si Ijo ini lebih banyak semenjak adanya BTS ini. Nah, dari Ikatan Cinta emak-emak kok. Ya itu penikmatnya kan beda kan. Ah. Caranya beda gitu loh. Iya. kalau Mbak sendiri ada nggak gambaran kasar lah menurut Mbaknya sendiri? Terkait Ya masalah si ekonomi ini, ekonomi ini. semenjak ada si Ijo ini dipegang BTS ini, BTS, ya. ambasadornya ini. Tentunya ada sih Mas. Kalau menurut saya sih 11-12 ya sama tadi yang BTS Meal tadi ya. Karena tadi sasaran pasarnya tuh juga remaja kayak gitu, terus para K-popers kayak gitu. Jadinya untuk ekonomi tadi penggunaan Tokopedia tadi yang meningkat ya karena tadi. Karena adanya apa istilahnya? Kalau bahasanya gini, dia ada di sini nih, aku juga mau ikut-ikutan di situ, kayak gitu. Jatuhnya konformitas tuh Mas, ikut-ikutan. Konformitas ya, konformitas. Ikut-ikutan. Ya sekarang nih, menurut Mbak sendiri yang kayaknya pengamat BTS itu, apa sih dampak positifnya? Nanti semuanya disebutkan ya, nanti kita Ya. melihat perkembangan bukan BTS, semua si K-popers sekarang merajalela. Apa manfaatnya? Ada dampak positifnya nggak? Dampak positif. Iya. Kalau buat aku sendiri itu dapat hiburan, jelas. Dapat hiburan. Terus apalagi ya? Kadang tuh banyak lagu-lagu yang healing gitu loh buat aku. Jadi ketika aku lagi stres atau lagi kayak lagi sedih banget tuh, dengerin lagu mereka tuh bisa jadi kayak lebih tenang kayak gitu. Ya sebenarnya dengerin Al-Quran juga tenang sih. Cuman kayak yang cari hiburan aja. Jadi menghibur kalau buat aku sendiri. Kalau buat ARMY secara luas ya, pertama mereka juga bisa dapat lahan ekonomi. Jadi mereka mereka jualan merch kayak gitu. Entah itu kita kan banyak ARMY yang masih kayak gitu, dropshipper. Jadi lebih kayak jadi wadah gitu loh buat kita teman-teman ARMY itu buat beli, karena kan banyak kayak orang-orang yang jualan, mau itu merchandise resmi atau fansite, itu tuh yang susah gitu loh buat kita dapetin karena nggak ada di Indonesia. Nah mereka itu bantuin kita buat dapat barangnya dan mereka juga dapat untung di situ gitu loh. Jadi ladang usaha juga gitu loh. Dan kayak McD kemarin itu kan juga sebagai sistem strategi marketing mereka kan. Secara ARMY sekarang juga lagi banyak banget kan di seluruh dunia, di Indonesia. Jadi kayak pasti bakalan mengundang histeria massa gitu loh. Akhirnya banyak yang datang. Bahkan sebenarnya kemarin BTS Meal sendiri tuh banyak non-ARMY yang datang buat beli gitu loh. Saking penasarannya. Emangnya apa sih yang beda? Karena mereka menjual nama BTS yang orang kepo. Ya sebenarnya berhasil sih strateginya McD, berhasil banget sampai kemarin kan sempat tutup 3 hari kan gara-gara itu. Macet. Jadi ada sisi ekonominya dan kemudian ada sisi hiburannya Mbaknya nih. Kalau melihat perkembangan K-popers kayak K-pop lah, itu ada dampaknya kan positifnya?
Kalau positifnya menurutku ini sih, kalau misalnya kan orang-orang BTS nggak mungkin ya, orang-orangnya jahat-jahat ya. Mereka bisa jadi modeling kalau di sisi psikologinya kan. Iya, modeling. Kan. Modeling itu apa? Modeling tuh ibaratnya gini, kayak misalnya aku sama adekku tuh misalnya kayak apa ya? Ngelihat aku misalnya suka memberi, jadi adekku tuh suka memberi juga. Iya. Setuju banget. Tuh bisa jadi modeling ini memberikan contoh gitu. Iya. Oh, iya. Jadi ya ini kalau ambil yang barusan itu dari BTS-nya sendiri itu kan banyak member yang emang suka kayak menyumbangkan sebagian pendapatan mereka buat charity, terus ke rumah sakit, terus beasiswa pendidikan juga, terus buat anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang lagi sakit kayak gitu kan. Dan itu tuh berimbas juga buat kita sebagai fans gitu loh. Kita banyak ngelakuin penggalangan dana buat kemarin tuh ada waktu ulang tahunnya Jimin, itu kita ngadain kayak kegiatan sosial tanam bakau di pantai mana gitu, aku lupa. Itu yang ngadain dari army mana ya, aku kok lupa. Ini ada salah satu kayak perkumpulan army di suatu kota, mereka bikin kayak gitu. Terus ada lagi dari army Indonesia, itu tuh mereka kerjasama sama Kita Bisa, tahu kan? Kayak suruh galang dana. Nah itu tuh sering banget platform itu buat galang dana juga buat yayasan kanker. Terus kemarin karena ada BTS Meal itu mereka juga galang dana buat ojolnya juga, kasih makan ucapan terima kasih lah buat ojolnya kayak gitu. Itu udah banyak banget gitu loh sebenarnya. Keren kan? Jadi keren banget. Jadi itu tuh ada dampak positifnya juga gitu loh buat masyarakat, bukan cuma buat kita tapi juga buat masyarakat juga gitu. Menyatukan banyak orang lah sebenarnya. Mantap. Namanya sendiri gimana Pak? Ada tambahan nggak? Maaf, habis modeling. Ya menurutku itu aja sih sebenarnya. Mungkin masih banyak ya. Masih banyak. Kalau Mbaknya sendiri? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke motivasi sih Mas. Motivasi. Jadi Gimana motivasi itu kan suatu proses psikis ya seseorang itu untuk proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yaitu saya pernah baca, jadi ada seorang fans K-pop ya, K-popers ya. Itu yang dia misalkan lagi bad mood seharian tuh. Terus dia udah nggak mood misalkan mau ngerjain tugas, mau ngapain apa udah nggak mood. Terus dia pulang, kemudian dia nonton nih konten-konten dari idolnya. Terus kayak lihat apa tadi PC namanya ya, yang photocard. Ya, kayak itu habis dibeli terus dilihat itu dia punya semangat gitu. Wah, self healing wah ini idol aku ada di sini nih, yuk jadi belajar. Jadi punya motivasi membangkitkan mood kayak gitu. Oke, kalau kita tarik nih Mbak ya ke pergerakan mahasiswa, Mbaknya kan ikut pergerakan mahasiswa juga kan ya? Iya. Kalau kemarin kalau kita lihat kan pergerakan mahasiswa ya, hampir semuanya ya kita pergerakan mahasiswa. Kebanyakan mereka tuh hanya berfokus kepada bagaimana sih mereka pencarian kader dan mereka hanya termatikan oleh sistem keorganisasian mereka. Nah ini kalau kemarin kita tarik nih, apa yang bisa diambil bagi pergerakan mahasiswa Mbak? Mulai Mbaknya dulu. Oke Mbak, tadi yang dijelaskan tadi itu ada nilai modeling tentang hiburan yang tadi sama juga dan yang lainnya. Value apa sih Mbak, nilai apa yang bisa kita terapkan, kita adopsi untuk pergerakan mahasiswa ini? Nah, mungkin semuanya kita gabungkan. Nanti bisa kita timpalkan bareng nih. Kalau pergerakan mahasiswa ya, sebenarnya yang paling bisa diadopsi itu kebersamaan sih. Yes. Jadi sebenarnya kan gerakan mahasiswa kan tujuannya sama kan, kita menyuarakan suara baik dari mahasiswa maupun rakyat kan. Tujuannya sama gitu loh, tujuannya sama. Ya udah kita gerak bareng, kita jalan bareng aja gitu loh. Enaknya kayak gitu. Kita pun kalau misal dari fandom K-pop sendiri kita bareng-bareng gitu loh. Misal walaupun kita beda fandom, ya udah kita bareng-bareng aja. Toh ini niatnya kan buat kebaikan. Jadi intinya ya udah kita bareng-bareng jalan, tujuannya sama gitu loh. Udah gitu. Susahnya satu doang sih. Apa Pak? Pembatas karena memiliki tujuan yang beda-beda. Sebenarnya tujuannya sama, mungkin ada yang terselubung apalagi gitu kan ya. Itu doang. Mbaknya sendiri ada tambahan nggak? Kalau sudah diwakilkan ya. Jadi sebenarnya pergerakan mahasiswa kan sebenarnya sama, memperjuangkan hak aspirasi rakyat mahasiswa sendiri. Tapi yang membedakan mereka mempunyai batasan. Nah, sebenarnya pembatasan ini yang harus kita hilangkan. Nah, betul. Kalau semuanya kita hilangkan, mungkin bisa value yang
dari obrolan kita tentang kebersamaan yang kita lihat orang-orang BTS, mungkin kita menghilangkan BTS garis kerasnya ya. Mereka bisa yang tadi yang mbaknya sebutkan itu kayak memperjuangkan ulang tahunnya sama mbak tadi mbak Jimin itu dia ada menanam pohon, melakukan kerjasama beasiswa, itu kan sebenarnya yang bisa diterapkan oleh pergerakan mahasiswa. Kalau seumpamanya pergerakan mahasiswa ini hanya berdebat dalam sebuah ideologi, oh saya mempunyai ideologi ini berdebat selesai. Kita tidak bisa memperjuangkan hak mahasiswa ya. Kita bertarung hanya di situ saja. Dan kebanyakan pergerakan mahasiswa sekarang itu ya di situ. Padahal kolot ya. Padahal tujuannya sama loh. kalau mbak-mbaknya tahu pergerakan mahasiswa muncul dulu pada tahun 1970 itu atas dasar karena pada saat itu mereka memperjuangkan hak tidak keadilan antara ekonomi sama hukum. Nah, dan kalau pemanya itu tidak bisa terapkan dari sekarang, hanya kita memikirkan, saya punya kader ini, saya kebutuhan kader ini, Oke teman-teman. Ya, oke teman-teman, di sini obrolan kita hari ini Closing statement. Closing statementnya dari saya bahwa sesungguhnya semua itu ada sisi negatif dan sisi baiknya. Bagaimana kita menerapkan itu untuk kebaikan bersama. Demikian dari saya. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman dan saya selalu salam. Oke. Kamu wis? Kamu tadi pembukaan ada salam kok tetap ibadah. Halo, untuk saya salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.